Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Bindar. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan babak semifinal Piala AFF 2022 leg kedua antara Vietnam versus Indonesia yang berakhir untuk kemenangan Vietnam dengan skor 2-0. Dengan kemenangan ini berarti Vietnam lolos ke babak grand final dan sejauh ini dari 6 pertandingan yang telah dimainkan Vietnam, mereka belum kemasukan gol dan mereka telah total berhasil mencetak 14 gol. Artinya tim ini punya keseimbangan dalam membangun serangan serta mencetak gol serta dalam urusan bertahan secara benar dan baik. Dan juga seperti yang kita bisa lihat di pertandingan yang baru saja berakhir, bahwa para pemain Vietnam juga bisa menggagalkan upaya para pemain Indonesia untuk menciptakan peluang yang berbahaya. Sebaliknya, mereka bisa menciptakan total 5 peluang emas di pertandingan ini, teman-teman. Dan 5 peluang emas tersebut berhasil mereka ciptakan dari dalam kotak penalti pertahanan Indonesia. Dari 5 peluang emas tersebut, mereka berhasil mencetak 2 gol dan ada 3 penyelamatan yang dilakukan oleh Nadio. Artinya memang tim ini punya kemampuan membangun serangan secara efektif. Kenapa mereka bisa membangun serangan secara efektif dan Indonesia tidak bisa membangun serangan secara efektif? Padahal dari segi penguasaan bola, kalau saya melihat beda tipis. Para pemain Indonesia juga bisa menguasai bola. Para pemain Vietnam juga tidak lama menguasai bola. Namun yang membedakan adalah akurasi passing. Jika teman-teman perhatikan, para pemain Vietnam lebih akurat dalam melepaskan passing. Bahkan ketika mereka memberikan long ball pass. Ini tidak biasa tentunya bagi Vietnam. Mereka jarang memainkan umpan-umpan long ball. Tapi mau tidak mau mereka perlu juga beberapa kali melepaskan long ball passing. Karena para pemain Indonesia itu cukup banyak di lini tengah. Jadi tampaknya nih Park Hang-seo, pelatih dari Vietnam ini telah melakukan pekerjaan rumahnya. Yaitu dia tidak ingin para pemain Vietnam itu terlalu lama menguasai bola. Tapi cepat mengalirkan bola ke ruang pertahanan dari Indonesia. Dengan 2 cara. Pertama adalah direct pass atau juga long ball passing, dan yang kedua adalah mengandalkan umpan-umpan pendek. Dan itu berhasil mereka lakukan, teman-teman. Dan ketika mereka bertahan, mereka mengandalkan skema zona marking. Artinya apa zona marking? Mereka menutup area di pertahanan mereka, sehingga para pemain Indonesia yang sebetulnya sudah bisa melakukan pergerakan ke ruang pertahanan mereka, tapi kesulitan untuk memberikan umpan kunci terakhir. Jika tidak diintercept oleh pemain Vietnam, maka passing yang dilepaskan oleh pemain Indonesia itu tidak akurat. Jadi itulah yang menggagalkan upaya para pemain Indonesia untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya di pertandingan ini. Padahal dari susunan pemain, saya melihat ini susunan pemain yang ofensif, teman-teman. Karena cukup banyak pemain yang turun dari awal punya naluri dalam urusan menyerang. Tapi ketika tidak bisa memberikan passing-passing yang akurat pada saat sudah masuk ke ruang pertahanan dari tim lawan, tentu akan sulit untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Apalagi peluang emas atau peluang on target. Kalau tidak bisa menciptakan peluang on target, ya bagaimana caranya bisa mencetak gol? Dan juga tampak jelas bahwa rencana permainan dari Vietnam adalah untuk mencetak gol secara cepat. Maka itu yang mereka lakukan di menit-menit awal ketika mendapatkan bola adalah cepat mengirimkan umpan ke ruang pertahanan dari Indonesia untuk membypass lini tengah dari Indonesia. Dan sangat disayangkan antara Rizky Ridho dan juga Jordi Amat tidak bisa membaca arah bola tersebut. Sehingga diterima oleh pemain Vietnam di dalam kotak penalti dengan sekali kontrol dia bisa mencetak gol. Dari peluang pertama Vietnam yang berbahaya itu loh mereka sudah bisa mencetak gol. Jadi mereka beruntung juga bisa mencetak gol di menit-menit awal dari peluang pertama mereka. Dan itu yang membuat mereka bisa mengubah skema permainan mereka. Bermain seperti ketika mereka bermain di leg pertama. Mengandalkan mid atau low block. Jadi menunggu di tengah dan juga di lini pertahanan mereka. Tapi ketika mereka mendapatkan bola, maka yang mereka pilih adalah cepat membangun serangan ke ruang pertahanan Indonesia. Karena para pemain Indonesia kan dengan tertinggal melibatkan lebih banyak pemain dalam urusan menyerang. Dan juga yang sangat disayangkan bahwa pertandingan ini berlangsung sangat keras yang juga mengganggu irama permainan dari kedua tim. Maka itu di babak pertama ini saya melihat justru pertandingan ini berjalannya sangat keras. Lebih banyak pelanggaran yang terjadi daripada jumlah peluang yang tercipta. Dan sedikit banyak mengganggu juga irama permainan dari kedua tim. Dan memang ada beberapa pemain dari Indonesia yang underperform di pertandingan ini ya teman-teman.
seperti Sadil Ramdhani, kemudian Asnawi Mangkualam, bahkan saya melihat Rizky Ridho tidak seperti biasanya. Tapi pemain-pemain lain juga tidak bisa membangun serangan yang rapi, walaupun dari segi bertahan tidak buruk juga sih. Ya, karena memang saya tidak melihat ada pemain dari Indonesia yang melakukan kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Vietnam untuk menciptakan peluang, apalagi untuk mencetak gol. Jadi memang ketika pertandingan berjalan ketat, apalagi keras, ya tentu tidak mudah bagi para pemain Indonesia, apalagi mereka sudah tertinggal di menit-menit awal. Dan ini bukan persoalan mental lagi, enggak. Tapi ini kembali ke persoalan teknik permainan. Jadi ketika teknik permainannya itu tidak bisa lebih baik daripada para pemain tim lawan, tentu akan sulit untuk bisa bermain secara efektif. Dan apa sih sebetulnya bermain secara efektif? Bermain secara efektif itu adalah untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya, walaupun tidak banyak, tapi dari peluang yang berbahaya tersebut bisa mencetak gol. Dan itu yang dilakukan oleh para pemain Vietnam. Kenapa? Karena mereka punya teknik permainan yang lebih baik. Bukan saja dalam melepaskan umpan-umpan, tapi juga ketika mereka melakukan pressing. Memang mereka bermain keras, bahkan kasar di pertandingan ini. Tapi ya memang itulah ciri permainan mereka. Seperti itulah mereka bermain. Ketika bermain di Stadion Gelora Bung Karno juga kan seperti itu. Dan jika bukan karena Nadeo, maka bisa saja Vietnam menang dengan jumlah gol yang lebih banyak. Karena tampaklah Nadeo ini melakukan 3 saves yang krusial. Dan kemudian memasuki babak kedua, saya menunggu apakah Coach Shin Tae-yong akan melakukan pergantian pemain atau tidak. Ternyata belum ada. Nah, saya berharap sebetulnya antara Asnawi atau juga Sadil ditarik lebih cepat di babak kedua, karena kita kan sudah tertinggal. Saya menunggu apakah Witan dimainkan atau enggak. Ternyata enggak. Dan akhirnya Vietnam bisa mencetak gol kedua, baru beberapa menit kan dimulai juga kan di babak kedua kan, dari corner. Dan mereka juga terlihat ya mengirimkan passing yang akurat dan juga diimbangi dengan pergerakan tanpa bola oleh pemain mereka. Jadi ada sinkronisasi antara pemain yang melepaskan umpan dan juga dengan pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola, sama seperti di gol pertama, sehingga mereka bisa mencetak gol kedua di pertandingan ini. Baru kemudian kita lihat ada beberapa kali pergantian pemain, tapi kan nggak efektif juga untuk bisa membangun serangan secara rapi. Gampang sekali kehilangan bola dengan pressing yang dilakukan oleh para pemain Vietnam. Dan para pemain Vietnam ini pintar juga nih teman-teman. Mereka menunggu, mereka nggak mau bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Karena sebetulnya kelemahan dari Vietnam ini nih teman-teman adalah dari segi kecepatan. Ya teman-teman lihat saja ketika diajak lari oleh para pemain Indonesia, mereka sering tertinggal. Ketika mereka mengajak lari pemain kita juga, mereka sulit untuk melewati para pemain kita. Tapi dari segi teknik mereka tampak lebih baik. Dan lihat saja dari corner mereka bisa mencetak gol, dari open play mereka bisa mencetak gol. Tapi para pemain kita yang sebetulnya mendapatkan 7 corner di pertandingan ini, kalau nggak salah ya hitungan saya ini 7 corner. Tapi tidak ada satupun peluang yang berbahaya dari 7 corner tersebut. Kan pernah saya jelaskan bahwa salah satu opsi bagi timnas Indonesia untuk mencetak gol kalau dari open play itu sulit adalah dari situasi bola-bola mati. Ketika bermain di leg pertama pun kita mendapatkan banyak peluang dari situasi bola mati, tapi nggak ada pun satu peluang yang berbahaya bisa kita ciptakan dari situasi bola mati. Artinya kita mendapatkan kesempatan untuk menciptakan peluang dari bola mati, tapi kita tidak bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Nah, disinilah tampak kesulitan bagi para pemain untuk bisa menciptakan peluang dengan mengandalkan passing-passing yang akurat. Bahkan dari lemparan ke dalam arahan saja, gak ada satupun yang berbahaya kan. Artinya para pemain Vietnam sudah mengantisipasi ini semua. Mereka sudah paham apa yang perlu mereka lakukan. Dan ya akhirnya mereka lolos ke final. Jadi kali ini Indonesia gagal lolos ke final teman-teman. Dan saya pikir kita gak bisa menyalahkan 1, 2, ataupun 3 pemain. Ya ini adalah kesulitan secara kolektif bagi para pemain Indonesia untuk bisa mengimbangi pressing dari para pemain Vietnam dan juga untuk membuka pertahanan dari Vietnam dengan mengandalkan teknik permainan yang tinggi supaya akurasi passing itu lebih baik, karena sebetulnya Indonesia beberapa kali bisa membangun proses counter attack yang baik, tapi karena tidak bisa memberikan umpan yang akurat ketika sudah memasuki ruang pertahanan dari Vietnam, maka itu mereka gagal menciptakan peluang yang berbahaya. Ya akhirnya Timnas Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF 2022 ini teman-teman lebih awal, dan tentu kita harapkan nanti ke depannya para pemain bisa meningkatkan teknik permainan mereka, apalagi mereka akan bermain di Piala Asia yang memang masih lama sih. Tapi mulai sekarang mereka harus bisa membenahi level akurasi passing mereka, dan juga ketika mereka mendapatkan peluang tentu finishing itu sangat penting. Seperti yang juga saya jelaskan di konten
preview untuk pertandingan ini. Seandainya Indonesia menang di GBK, karena kita akan mendapatkan beberapa peluang. Yang mungkin rencana permainannya berbeda sih di pertandingan ini. Tapi ya ketika tidak menang, nah tentu di pertandingan leg kedua ini pressure-nya juga berat. Memang Vietnam bermain di kandang sendiri, mereka juga punya pressure, tapi kita juga punya pressure. Beda jika kita sebetulnya sudah unggul di leg pertama, minimal lah dengan 1 gol. Tentu akan sedikit berbeda karena Vietnam perlu mengejar gol. Tapi ya udah, akhirnya Indonesia harus tersingkir. Belum rezekinya dari Indonesia untuk menjadi juara dari Piala AFF ya teman-teman. Kita harus menunggu lagi. Beda tidak seperti tahun lalu kita bisa masuk ke final, tapi tahun ini justru Indonesia gagal di semifinal. Ya kita tunggu saja teman-teman pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Indonesia. Yang paling dekat sepertinya adalah FIFA Matchday ya. Nanti dalam beberapa bulan ke depan, no hate, no politics, only football. Salam sepak bola.